Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa qala aidan qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah, pertama dan utama mari senantiasa kita sanjungkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang hanya dengan izinnya kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di tempat mulia ini, di majelis mulia ini, untuk bersama-sama menyiapkan bekal untuk nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dumateng ngarsanipun Bapak Haji Maryuni sesepuh kita, Pak Haji Muhammad Isa, bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama. Pagi ini saya berbahagia sekali bisa hadir di tempat yang luar biasa ini, dan saya selalu senang sekali melihat pagi ini istimewa. Istimewa pertama, pengajian di mana-mana itu yang paling banyak ibu-ibu. Ini istimewa, Bu. Istimewanya apa? Nabi itu kan mengatakan jarene penghuni neraka itu banyakan wanita. Gitu? Berarti itu enggak dingelipar. Ngelipar insya Allah penghuni surga sedoyo. Sing setitik bapak-bapak. Iya, Bu, saya tanya. Sing sok tawuran bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Iya, sing ketangkep KPK kebanyakan juga bapak-bapak. Terus sing sok apa meneh? Pokoke bapak-bapak ketok elek kabeh. Sing sok seneng ngrasani wong sinten bapak-bapak? Jadi bukan yang di sini, bukan yang di sini. Jadi kalau Rasulullah itu kan bilang wanita itu masuk surgane gampang, syaratnya mung telu napa papat. Pertama, sholat 5 waktu rajin. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, menjaga kehormatannya. Yang keempat, taat pada suami. Gampang niku, kon mlebu swarga milih pintu yang disukai. Gampil toh, Bu? Dari 4 itu yang paling susah mana, Bu? Ini yang sampai belakang. Oh, nggih. Sing paling susah apa? Ngaku mboten apa-apa. Itu bahagia yang pertama saya. Jadi insya Allah ibu-ibu di sini semuanya ahli surga. Amin ya robbal alamin. Bahagia yang kedua saya tadi adik-adik kita, anak-anak kita menghafal. Ya, itu investasi akhirat kita. Bapak Ibu, kalau kita mau tahu generasi kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, maka lihatlah pembinaan anak-anak kita. Saya gembira sekali tadi anak-anak kita luar biasa. Mudah-mudahan
Ya, itu semuanya nanti bisa menjadi investasi akhirat kita, yang kalaupun kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Untuk kaku. Bahagia yang ketiga saya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Anton. Ya, Mas Anton, beliau dari Nusa Tenggara. Agama asalnya adalah Katolik. Biasanya Katolik itu fanatik, Pak. Susah kon masuk Islam itu susah. Dia prinsipnya kuat gitu. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Mas Anton ini istiqomah. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah. Beliau mau menikah, ya, dan tugas selanjutnya adalah bagaimana dia mempertahankan akidah itu, kemudian terus belajar. Ya, Mas Anton ya. Kemarin sahabat saya, pendiri Mu'alaf Center, Bapak Ibu tahu semua, Koh Stephen, ya, beliau meninggal mendadak. Bukan mendadak sebenarnya, kalau meninggal itu nggak ada yang mendadak. Jadi beliau ini kebetulan tahun 2017 itu bareng saya berangkat haji. Satu tenda, satu taklim, kita sering ngobrol dengan beliau gitu. Nah, beliau luar biasa ya. Beliau dari masuk golongan misionaris gitu, tapi kemudian bisa dapat hidayah, istiqomah, dan sampai akhir hayatnya beliau bisa mempertahankan itu. Nah, saya doakan mudah-mudahan Mas Anton ini juga seperti itu, Bapak Ibu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak kita, Pak Wartiman. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang yang mu'alaf itu semangat belajarnya lebih dari kita yang Islam dari kecil. Ya. Dalam waktu dekat dia kemudian bersungguh-sungguh dan bisa jauh lebih hebat dari kita. Itu janji Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita paksakan diri masuk surga. Kita terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya, maksud saya begini, Bapak Ibu sekalian, kita paksakan diri kita untuk kebaikan, itu kita paksakan diri. Kalau nggak kita paksakan, ya nggak akan pernah terjadi. Ya, kita sholat jamaah di masjid, kita paksakan diri. Sholat malam kita paksakan diri. Sedekah juga begitu, termasuk hadir di majelis taklim seperti ini. Gitu. Kenapa? Kalau kita sudah memaksakan diri bersungguh-sungguh, maka janji Allah, Allah akan memberi petunjuk, memberi kemudahan. Ini yang tidak disadari oleh kita semuanya, Bapak Ibu. Kenapa kok rata-rata teman-teman mu'alaf kita itu begitu dapat hidayah, istiqomah, kemudian bisa melejit? Janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalanku, Allah akan memberi petunjuk. Nah, Bapak Ibu, hidup kita itu sebentar. Sebentar atau lama, Bu? Sebentar. Ya, hidup kita itu sebentar. Dalam hidup ini kita sering melalaikan 3 hal besar. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang ringan-ringan saja, Bapak Ibu sekalian. Edisinya itu edisi Dzikrul Maut, mengingat mati. Kenapa ini saya bilang kok materinya ringan-ringan saja? Karena materi ini jarang dibahas. Jarang dibahas nggak mungkin tentang kematian ini. Ya. Padahal kematian itu adalah sebuah kepastian. Ya. Kita semua ini hanya nunggu mati, Bapak Ibu. Ya. Sambil nunggu mati itu terus kita bekerja, belajar. Nanti ada panggilan sholat, segera kita sholat. Jangan dibalik ya. Kita itu hidup sekali ini tinggal nunggu mati.
Karena begitu kita lahir, hidup yang pasti tinggal satu, yaitu kematian. Gitu. Nah kita, Bapak Ibu sekalian, semuanya pasti menginginkan nanti masuk surga. Nggih napa nggih? Pasti menginginkan masuk surga gitu. Pilihannya memang hanya dua, hanya surga atau neraka. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, kita akan memasuki juga alam penantian yang disebut dengan alam kubur atau alam barzah. Itu juga pilihannya hanya dua Bapak Ibu. Pilihannya hanya di taman surga atau di lubang neraka. Nah, kita berdoa semuanya mudah-mudahan kita nunggunya nanti di taman surga. Amin ya robbal alamin. Tetapi untuk masuk ke sana gitu, sekarang kuncinya. Sekarang ini kuncinya. Dan ketika kita mengakhiri hidup ini pun pilihannya juga hanya dua Bapak Ibu sekalian. Pilihannya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir ini nanti dipanggil Allah, diakhirkan hidup kita dengan husnul khotimah. Bapak Ibu, Quran mengingatkan berkali-kali kepada kita tentang kematian ini. Ayatnya banyak banget. Ya, yang paling populer itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ayat yang tertulis di Quran. Belum ayat-ayat nyata yang setiap hari hadir di tengah-tengah kita, yaitu kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Aqyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, bukan orang yang bisa merencanakan hidupnya di dunia ini 10 tahun dia bisa punya rumah, bisa punya mobil dan lain sebagainya. Bukan itu orang cerdas menurut Rasulullah. Tetapi orang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal menghadapi kematian. Di zaman Rasulullah ada orang yang memuji-muji orang lain karena kehebatannya dalam urusan dagang dan dunia. Kemudian ditanya ke Rasulullah, apakah orang itu suka ingat mati? Enggak ya Rasulullah, kalau gitu dia bukan orang hebat. Jadi orang hebat adalah orang yang sering menghadirkan kesadaran bahwa dia itu mati di segala kesempatan, sehingga dia akan melakukan sesuatu itu dengan hati-hati. Ya. Kata Rasulullah di hadis yang lebih pendek lagi, aksiru hadinil lazat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Ya. Ini kalau digabungkan dengan hadis Nabi ketika didatangi Jibril, Jibril mengatakan begini, ya Muhammad, ish masyikta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, urip sak karepmu. Sesungguhnya kamu akan mati. Wahbib masyikta fa innaka mufarriquhu. Dan cintailah apa yang ingin kalian cintai, hartamu, anakmu, istrimu, secinta-cintanya. Ketahuilah sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan wa'mal masyikta fa innaka majziun bi. Dan beramallah kamu, berbuatlah kamu sesuka hatimu. Tapi ingat, semua perbuatanmu itu akan mendapatkan balasan. Gitu. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, seolah-olah itu begini ininya. Kalimatnya begini, silahkan kalian hidup sesuka kalian, cari rezeki suka-suka kalian, mencintai apa yang kalian cintai gitu. Kemudian apa? Tapi ingat, yang kalian usahakan, yang kalian cintai, yang kalian miliki itu dalam waktu singkat tak akan kalian tinggalkan
dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu sekalian, kematian itu mempunyai sifat-sifat. Kata Rasulullah, manusia itu diikuti 99 penyebab kematian atau pintu kematian. Bapak Ibu, saya 28 tahun di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Saya di bagian sumber daya manusia dan bagian pembinaan rohani. Setiap hari ngurusi orang sakit, ngurusi orang meninggal. Itu. Pas COVID kemarin itu sehari bahkan bisa ada yang sampai 30 orang meninggal, Pak. Gitu. Dan itu nggak ada satupun yang ngasih tahu duluan, Bu, mau meninggal itu ngasih tahu duluan, nggak ada. Tapi semua kita bilang kejadiannya mendadak. Wah, kejadiannya mendadak banget, padahal semalam itu masih ngobrol. Ya, gitu. Nah, kita mengira waktu itu semua orang mati karena COVID. Tapi kata Rasulullah tidak. Kita mungkin yang hidup sekarang ini lolos dari COVID, tetapi pasti ada pintu kematian yang lain. Kita nggak tahu. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita sering menyangka mati itu datangnya tiba-tiba. Ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada yang mendadak di sisi Allah. Semuanya sudah tertulis, sudah dijadwal di sana itu. La yusibanna illa ma kataballahu lana. Tidaklah akan menimpa kita kecuali yang sudah dicatat, sudah dijadwalkan oleh Allah. Jadi kita semua sudah ada jadwalnya, Bapak Ibu. Tinggal nunggu. Hanya kapan, di mana, dan dengan cara apa kita nggak tahu. Nah, kalau dikasih tahu nanti malah, tuh, kalau dikasih tahu, masing-masing dikasih tahu umurnya itu jadi malah nggak ini, Bu. Ada yang foya-foya karena umurnya sesuai. Kalau ketemu gitu ditekoni, umurmu berapa tahun meneh? Aku isi selawe tahun. Ison foya-foya. Terus nek ketemu yang tinggal 2 hari, umurku kalih 2 dina meneh. Ojo lali ya 2 dina meneh kowe engko nang omah takziah, aku disolatke. Endah nek kaya ngono. Ya. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, itu Nabi Daud itu meninggal tanpa sakit. Beliau didatangi oleh malaikat maut yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Kaget Nabi Daud, rumahnya ditutup, kok bisa masuk? Kamu siapa? Kemudian dijawab oleh malaikat maut itu, aku adalah yang tidak pernah takut dengan penguasa sehebat apapun. Aku ini yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh yang paling hebat sekalipun. Kemudian Nabi Daud paham, oh kamu malaikat maut? Iya. Kamu datang ke sini ini untuk silaturahim biasa atau untuk nyabut nyawaku? Silaturahim biasa dengan malaikat maut. Ya. Kemudian malaikat bilang, aku ini datang ke sini untuk mencabut nyawamu. Nabi Daud protes, loh kok kamu nggak kasih tahu duluan? Nah, enak banget ya dikasih tahu duluan. Kemudian malaikat maut bilang, aku sudah mengirimkan pesan, beberapa pesan gitu. Apa kamu tidak berpikir? Apa pesan itu? Ditanya oleh malaikat, saudaramu si A kemana? Sudah meninggal. Tetanggamu si B kemana? Sudah dipundut duluan. Itu semua, kata malaikat, Bapak Ibu sekalian, adalah tanda kepadamu bahwa cepat atau lambat kamu akan seperti mereka itu. Nah, kita juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya, sifat kematian itu, mati itu nggak mengenal belas kasihan. Walaupun anaknya masih kecil atau pas lagi puncak karirnya, ketika mati itu datang, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah,
Itulah kenapa tadi di awal saya sampaikan Nabi mengatakan aqyasun nas aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Jadi begini Bu, Bapak Ibu. Gambarannya begini, Pak Guru, Pak Wartiman ini kan guru ya. Ya, ini kan beliau dulu di SMP Muhammadiyah Semit. Saya dari Semit. Beliau ini bikin pengumuman ke murid-muridnya kan Bapak Ibu. Anak-anak, nanti hari Rabu ada ujian. Tolong kalian persiapkan. Semua murid menyiapkan untuk menghadapi ujian hari Rabu. Kemudian malam Senin Pak Guru ini bikin pengumuman lagi. Anak-anak, ujiannya ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Bisa mundur, bisa maju. Tolong kalian persiapkan. Kira-kira nih murid kebanyakan mikirin apa? Mundur, gitu? Iya, termasuk murid kayak saya itu, mundur inilah santai kan gitu. Hanya murid-murid yang cerdas yang menyiapkan untuk ujian kemungkinan maju hari Senin. Itu makna dari orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. Sehingga kalau ujiannya hari Senin, murid yang siap tadi itu udah siap ngadepi ujian. Tapi murid yang gak siap, gak belajar, gerobakan Bapak Ibu. Termasuk kita seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita tidak siap mati, ketika sakaratul maut datang, itu kita akan teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan sebentar aja. Apa yang akan dilakukan? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan sedekah dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Sama kayak murid yang gak siap ujian. Pak Guru, mbok besok aja ditunda, jangan sekarang. Kalau ujian itu mungkin kita bisa nawar, tetapi ketika ajal tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah kenapa kebanyakan kita itu terlena oleh dua nikmat. Nikmatani maghbunun fihima katsiran minan nas. Ada dua nikmat yang melalaikan kita semua Bapak Ibu. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian, sekarang sehat. Kita mikirnya kita ini semua rasanya masih jauh dari mati. Nggih napa nggih? Iya. Rasanya kok jauh dari kematian sekarang itu. Gitu. Nah, ada kesalahan mindset di kita itu, di masyarakat kita itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pengumuman begini, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sampun kapundhut dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Anwar misalnya, itu yang ada di pikiran kita, yang kita tanya pertama kali nopo Bapak Ibu? Sakit apa? Yang pertama. Yang kedua, umur berapa? Seolah-olah mati itu harus tua dulu. Terus jawabannya gini Bu, umure piro? 90 tahun. Oh ya wis pantas. Gitu. Terus kalau yang masih muda meninggal langsung buru-buru ditanya, lah loro apa? Gitu. Itu kesalahan mindset di kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah mati itu harus nunggu tua dulu atau sakit dulu. Padahal di tengah-tengah kita banyak sekali orang yang meninggal nggak harus sakit dulu. Anak kecil meninggal banyak, pemuda meninggal lebih banyak lagi. Gitu. Seperti kemarin di Kanjuruhan itu 100, pinten itu? 132 itu rata-rata anak muda, remaja malah. Gitu. Yang mati karena oplosan juga anak-anak muda rata-rata. Nah, kalau sepuh-sepuh masa iyo, gitu kan? Itu anak-anak muda gitu. Jadi dan grafik kita, statistik kita itu menunjukkan
yang meninggal lebih banyak di kita itu di usia produktif Bapak Ibu. Usia antara 45 sampai 60 tahun. Karena yang lebih banyak beraktivitas itu mereka, terutama di kota-kota besar. Ya. Kalau di kampung mungkin masih ya sepuh duluan, enggak juga sih Pak. Ya. Kemudian sifat kematian berikutnya Bapak Ibu, mati itu berkaitan dengan rezeki. Kata Rasulullah, tidaklah salah seorang di antara kalian mati melainkan akan disempurnakan rezekinya. Makanya Bapak Ibu ketika mencari rezeki kelingono mati. Ya. Karena kalau kita mengingat mati ketika kita mencari rezeki, Bapak Ibu, kita akan hati-hati. Ya. Rezeki kita itu akan ditanya, dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan. Ingat toh mati. Gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setiap mati itu kita akan mengalami yang dinamakan syakaratul maut. Nah, Bapak Ibu, syakaratul maut itu apa sih? Wajaat sakratul maut bil haq, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan pasti datang sakaratul maut itu. Zalika ma kunta minhu tahid. Yang kematian itulah, sakaratul maut itulah kalian itu enggak suka. Itu pasti akan datang. Sakaratul maut itu kesulitan luar biasa yang dihadapi seseorang sesaat sebelum ruh keluar dari jasad. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam kita itu dianjurkan ketika melihat orang sakaratul maut itu untuk membimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut itu enggak banyak. Kami pernah ada survei gitu. Ternyata ini yang disurvei orang Islam semua ya. Ternyata tidak semua orang yang meninggal itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata ada rahasianya. Orang yang sakaratul maut itu Bapak Ibu sekalian menghadapi tiga peristiwa besar. Ini semua kita akan mengalami. Kok bisa ngomong ngono, kok wis tahu mengalami? Ini berdasarkan dari dalil-dalil Bapak Ibu sekalian. Apa yang dialami oleh orang yang sakaratul maut itu Bapak Ibu sekalian? Pertama, rasa sakit yang luar biasa. Sakitnya sakaratul maut tidak bisa disamakan dengan sakitnya yang ada di dunia ini. Kalau ibu-ibu ngendiko loro paling loro niku napa Bu? Pas babaran, pas melahirkan. Pokoknya antara hidup dan mati ngoten nggih Bu. Kapok pokoknya kapok. Ning kapok mboten. Jarine kapok ning kapok Lombok. Siji kapok, metu tekan papat. Ya, sakaratul maut tidak sebanding dengan itu Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu, sakitnya sakaratul maut itu paling ringan kata Rasulullah seperti 300 kali tebasan pedang. Ya. Bayangkan kita kena duri atau paku di jempol kaki, itu rasanya sakitnya bisa sampai ubun-ubun gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sel-sel kita itu mati pelan-pelan. Mati pelan-pelan Bapak Ibu. Dari ujung jempol kaki kita naik terus. Di saat yang sama, oksigen di tubuh kita juga semakin tipis. Bapak Ibu yang pernah sakit asma barangkali bisa merasakan. Kalau sakit asmanya kambuh, tersiksa mboten? Sangat tersiksa.
Nah, sakaratul maut itu kombinasi sel mati pelan-pelan, kemudian oksigen dalam tubuh kita menipis. Nah, bayangkan ngadepi seperti itu saja udah susah. Kira-kira nek dijak ngomong la ilaha illallah, gampang nopo angel? Angel, Pak. Ya, ketika ruh semakin naik melewati persendian, kata Rasulullah, sakitnya seperti 1000 kali tebasan pedang. Berat-beratnya ketika melewati pinggang, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika ruh itu melewati pinggang, kemudian kedua betis itu ketarik. Quran surat Al-Qiyamah 29. Quran itu detail sekali, Bapak Ibu. Ya, ketika dua betis ketarik, jadi kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan orang sakaratul maut, kemudian kakinya itu ketarik nengah gitu, nempel, nah itu tanda-tanda dalam Quran disebutkan kematiannya sudah datang. Kalau seperti itu Bapak Ibu talkinkan la ilaha illallah. Jangan cepat-cepat. La ilaha illallah. Tunggu. Ketika dia bereaksi ada gerakan atau keluar omongan lain, ulangi lagi. Terus seperti itu. Terus naik Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak sedikit orang yang sakaratul maut itu mengeluarkan kotoran. Atau sekurang-kurangnya pipis. Ya. Atau bahkan ada yang mengeluarkan darah, Pak. Ya. Tafsirnya ayat itu kenapa kok betis ketarik, itu saking menahan rasa sakit yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian kan kita selalu berdoa, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, dan seterusnya. Itu doa yang karena kita akan mengalami itu. Yang pertama dihadapi oleh orang sakaratul maut adalah sakit yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada saat sakaratul maut itu tabirnya sudah mulai dibuka. Nah, penglihatannya pada saat itu sangat tajam. Surat Qaf ayat 22. Nanti dicek. Ya. Jadi orang yang sakaratul maut itu sudah mulai dibuka tabirnya. Kalau dia ahli ibadah akan dilihatkan kenikmatan-kenikmatannya. Sebaliknya kalau ahli maksiat akan dinampakkan akibat dari yang dia lakukan itu. Sehingga gak usah heran Bapak Ibu ketika melihat ada jenazah yang tersenyum. Pernah lihat? Nggih. Atau jenazah orang yang seperti orang ketakutan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Ternyata Bapak Ibu, Allah itu melalui malaikat mencabut nyawa itu dengan dua cara. Ada yang direnggut paksa, ada yang dicabut dengan penuh kelembutan dan disambut dengan indah. Siapa yang direnggut dengan paksa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang munafik. Itu malaikat mencabutnya dengan kasar. Ya. Saking gemesnya malaikat itu di Quran disebutkan sambil dipukul, keluarkan nyawamu. Sambil dipukul Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang dicabut dengan lemah lembut siapa? Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya. Ya. Quran mengatakan wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu Bapak Ibu sekalian. Kita sampai jam berapa ini Bapak Ibu? Oke. Jadi yang pertama dihadapi oleh orang sakaratul maut apa Bapak Ibu? Sakit luar biasa. Yang kedua, tabirnya sudah mulai dibuka. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang dihadapi oleh orang sakaratul maut adalah godaan setan. Setan itu sudah janji akan
menyesatkan manusia itu mulai dari lahir sampai dan kesempatan terakhirnya adalah ketika syakaratul maut. Di sini orang-orang yang ahli maksiat mudah sekali disesatkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Caranya gimana? Setan itu akan menyesatkan kita di saat akhir hayat kita itu, di saat kita sakaratul maut itu, dengan menjelma kepada sesuatu yang sangat dia cintai. Ya, saya dulu sering ketemu gitu ya, pas bimbing sakaratul maut, diajak mengucapkan la ilaha illallah, itu malah minta tambah botol. Ada Bu yang seperti itu. Karena hobinya itu. Kalau yang hobi main perempuan, nyebut perempuan dan lain sebagainya. Kebiasaan apa yang paling dia cintai, setan akan masuk di situ di akhir hayat kita. Ya, ini nanti masuk dalam Al-Baghi, nanti kita akan sampai. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu menghadiri orang di ada sakaratul maut di situ, etikanya apa dalam Islam sesuai sunnah kita itu? Ketika kita menghadiri di situ ada orang sakaratul maut, kata Nabi, diamlah. Ya, yang lain diam mendoakan, kemudian ada yang menalkinkan tadi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Gitu. Ajari orang yang mau meninggal di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil oleh Allah bisa mengucapkan dengan kalimat indah ini, la ilaha illallah. Kerso Bapak Ibu sekalian. Kerso meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kerso saniki Ibu. Mengkosek. Awak itu kan gitu. Ditanya gitu, siap urung. Engko lah nek wis anak-anak mentas. Begitu mentas, ya engko nek wis duwe putu. Wis duwe putu pengen lihat putune. Nah, dan seterusnya nggak akan pernah ada habisnya. Itu fitrah manusia Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kembali sedikit ke pesan kematian Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah itu sudah mengirimkan pesan kepada kita itu banyak sekali. Ya, salah satunya Bapak Ibu, ketika rambut kita sudah mulai memutih. Terus kedua, mata kita sudah mulai nganggu kayak gini ini gitu. Terus badan kita sudah mulai lemah, gitu. Nek ngaji golek sendiran. Enggak, bukan. Tapi nggak ada jaminan Bapak Ibu, terus bapak-bapak duluan, nggak ada jaminan. Termasuk yang ubahnya duluan banyak. Enggak ada jaminan gitu. Oke? Pokoknya kita semua harus waspada. Sakit itu salah satu pintu kematian. Termasuk badan udah lemah dan segala macam itu sinyal buat kita semuanya. Maka pandai-pandailah kita melihat, membaca sinyal itu. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah untuk mencapai husnul khotimah itu mudah. Pertama, Bapak Ibu, kita taubat sebelum ajal menjemput. Ya, kemudian kita istiqomah dalam keimanan. Itu kunci husnul khotimah. Nah, untuk mencapai husnul khotimah kita harus tahu penyebab su'ul khotimah, Bapak Ibu. Ya. Untuk penutup pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan manusia itu su'ul khotimah. Pertama adalah perbuatan syirik. Orangnya disebut musyrik. Ya. Sing siji sura isih seneng ngedusi keris. Terus penglaris, pengasihan dan lain sebagainya, tobatlah. Itu
dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik. Tapi insya Allah warga Muhammadiyah enggak. Warga Muhammadiyah itu Bapak Ibu akidahnya lurus, terbebas dari khurafat dan tahayul, ibadahnya ittiba Rasul. Nggih napa nggih? Itu saja, wis rasa aneh-aneh. Semua sudah disampaikan Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada satupun yang mendekatkan kamu masuk surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan semuanya sudah aku sampaikan. Jadi kita itu tugasnya cuma ngikut saja, ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab su'ul khotimah yang pertama adalah syirik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ada 3 dosa Bapak Ibu sekalian, yang siksanya itu akan dicicil. Selain nanti di akhirat kita akan disiksa, di dunia kita juga akan mendapatkan. 3 dosa itu, pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua, yang kedua memutus silaturahim, kemudian yang ketiga al-baghyu. Ya. Memutus silaturahmi, Ibu Bapak Ibu, memutus silaturahim, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Bersahabat lama gitu, begitu ada kejadian 1 kali dikecewakan, nggak mau ngomong-ngomong. Kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Siapapun kita adalah anak dari orang tua kita. Kita tidak akan pernah bisa membalas. Kita tidak akan pernah bisa membalas, Bapak Ibu sekalian, jasa orang tua itu kita nggak pernah bisa balas. Maka selalu ditempatkan mulia sekali orang tua itu. Setelah perintah beribadah kepada Allah, maka selalu di bawahnya adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, al-baghyu. Al-baghyu itu apa? Al-baghyu itu orang yang berbuat zalim sudah kelewatan, Pak. Orang yang berbuat zalim itu berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kelewatan. Membunuh orang, gak cuma sekali. Korupsi, zina, judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu namanya al-baghyu. Nah, kalau Allah ingin al-baghyu ini orang-orang yang berbuat zalim, kelewatan ini, ada 2 pilihan oleh Allah. Pertama, dibuka aibnya sehingga semua orang tahu. Nah, seperti yang sekarang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kasus yang akhir-akhir ini terjadi itu termasuk dalam kategori al-baghyu, orang yang zalimnya wis kebangetan. Allahu a'lam. Kita juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Diingatkan berkali-kali, ora nurut. Kemudian alternatif kedua oleh Allah, kalau memang udah kelewatan banget, itu orang yang melakukan zalim kebangetan ini akan dimatikan dalam keadaan dia berbuat zalim. Gak usah heran kalau ada orang meninggal pas lagi maksiat, pas lagi zina meninggal, pas lagi nenggak minuman meninggal, lagi judi meninggal. Itu masuk dalam kategori al-baghyu, orang yang zalimnya sudah kelewatan. Dan seperti tadi saya bilang, orang yang seperti ini digoda iblis di akhir hayatnya juga dengan itu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang bisa menyebabkan su'ul khotimah adalah menunda taubat. Ya, menunda taubat. Engko sholatnya engko wae nek wis pensiun. Nah, sedekahnya nanti saja, nganggo jilbabnya nanti saja. Itu adalah jebakan setan Bapak Ibu sekalian.
Jadi setan itu selalu membisikkan kepada kita, waktu masih ada kok. Bangun jam 2:30 pagi. Napa Bu? Tahajud, ngkur pipis. Pas pipis ngoten ada pikiran pengen tahajud gitu. Tapi setan bisikin, engko wae. Waktune isih cukup, lumayan 30 menit ngelerse. Gitu. Itu bisikan setan Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu kita nanti itu sampai di situ atau enggak. Hakikat umur kita itu Bapak Ibu, kita itu hidup hanya dari pagi bangun tidur sampai kita itu mau tidur lagi. Ketika kita tidur itu kita tidak tahu besok pagi itu kita hidup lagi enggak. Bapak Ibu bisa buka surat Az-Zumar ayat 42. Allah itu memegang nyawa orang yang mati dan orang yang tidur. Gitu. Ada yang dilepaskan, ya, yang dilepaskan sehingga kita semua bangun. Itu dimasukkan, dilepaskan lagi. Gitu. Tetapi ada yang ditahan oleh Allah. Yang dilepaskan kita doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur gitu. Tetapi yang ditahan oleh Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya Bu, yang kita tahu itu yaitu tadi kita bangun tidur sampai menjelang tidur. Setelah itu kita nggak tahu. Gitu. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita sebelum tidur kita berdoa. Doanya Allahumma barik. Berarti Ibu merhatiin. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutna. Bu, coba perhatikan doa itu. Doa itu hakikatnya doa pasrah loh Bu. Pak, dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati. Makanya kalau mau tidur Bu, jangan bawa pikiran-pikiran yang gak bagus. Jangan mau tidur kesel sama suami. Mau tidur itu dilepaskan semuanya Bapak Ibu. Makanya kan ajaran di Islam itu kan sebelum tidur wudu dulu, gitu. Berdoa, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, 3 kul, terus memperbanyak istighfar. Urusan dunia dilepas semuanya. Itu jangan sampai nanti tidur kita kesel sama suami, sesok-esok tidak dibangunin. Nyesel Bu. Ya, termasuk suami kepada istri seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya yang membuat orang su'ul khotimah adalah nifaq. Orangnya disebut munafik. Ya, ketoke alim di hadapan manusia, tetapi ketika sendiri dia seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Orang husnul khotimah itu yang seperti apa Bapak Ibu sekalian? Innalladzina qalu rabbunallah Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan aku sudah beriman. Tadi Mas Anton mengatakan, ya, mengikrarkan syahadat. Nah, kita semua sudah mengaku beriman dari dulu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kemudian kita beriman, kemudian kita istiqomah dalam keimanan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika sakaratul maut datang kepada kita ini, Bapak Ibu sekalian, malaikat turun banyak sekali.
Ngapain malaikat turun? Menghibur kita, menghibur orang yang beriman tadi itu. Jangan sedih, jangan takut. Iki lho swarga wis disiapkan. Kemudian ketika ruh kita keluar, malaikat menyambut, salamun alaikum, salam sejahtera untukmu. Ruh kita kemudian dibawa ke langit, ya. Kemudian catatan-catatan amal kita dicatat di Iliyin. Kemudian ruh kita dikembalikan lagi ke kuburan kita, ke jasad kita, ya. Kemudian Allah berseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jamaah Ahad pagi PCM Kelipar, sini kembalilah kamu kepadaku. Kalian ridho, aku pun ridho. Kalian senang, aku pun gembira. Sini masuklah kalian ke dalam golongan hambaku. Sini masuklah kalian masuk ke dalam surgaku. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa mengisi sisa waktu hidup kita ini dengan beramal soleh. Tidak penting berapa lama kita hidup Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi hidup ini, ya. Hidup kita seperti seorang penyelam menyelam ke dalam lautan dibekali tabung oksigen. Misi kita mengambil mutiara di dasar lautan. Kebanyakan manusia ketika masuk ke lautan terlena oleh indahnya alam bawah laut, sehingga dia lupa ngambil mutiara. Tahu-tahu oksigennya habis, dia harus kembali ke atas, belum sempat ngambil mutiara. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sekarang punya kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya mutiara untuk nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.